Oke, pertama-tama perlu menjadi perhatian bahwa konten ini berdasarkan pengalaman pribadi selama berdinas di TNI Angkatan Darat. Tujuan video ini juga dibuat untuk membuka pandangan dan meningkatkan kesadaran para calon pendaftar, terutama terhadap resiko yang akan dihadapi ketika memutuskan bergabung menjadi prajurit TNI. Dan oke, kita mulai. Untuk kalian yang berencana mendaftar menjadi prajurit TNI, baik TNI AD, AU, atau AL, ada baiknya pertimbangkan lagi resiko atau konsekuensi yang akan kalian hadapi nantinya jika sudah dilantik menjadi prajurit TNI. Prajurit TNI bukan tentang gaya-gayaan atau keren-kerenan. Oke? Menjadi TNI bukan cuma sekedar ajang balas dendam ke mantan kalian. Itu yang punya mantan. Yang paling penting adalah jangan harap kalian bisa kaya. Penghasilan dari gaji TNI itu jika dikalkulasikan di zaman ini hanya cukup untuk hidup selama 1 bulan. Terlebih lagi seperti saya yang berdinas di wilayah timur dan hidup dari gaji. Nabung setahun lalu habis untuk cuti 1 kali saja. Kemudian untuk kalian menganggap TNI sebagaimana profesi lainnya, bisa berkarir dapat gaji setiap bulan atau tunjangan lainnya, ya itu betul. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Karena apa? Karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI itu lebih dianggap sebagai pengabdian daripada sekedar profesi. Esensinya TNI diarahkan untuk memberikan pengabdian kepada negara dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan tentunya. Jadi meskipun ada unsur profesi di dalamnya, pengabdian kepada negara lebih diutamakan dalam peran dan fungsinya, sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lalu berbicara tentang tugas TNI, seperti kita tahu bersama, TNI harus siap berada di garis depan di saat kedaulatan negara terancam. Artinya apa? Artinya prajurit TNI disiapkan untuk bisa beradaptasi di zona konflik yang tentunya beresiko besar terhadap keselamatan dirinya sendiri. Meski demikian, sebagai prajurit TNI harus melakukan tugas itu. Karena TNI adalah alat negara, bukan organisasi independen. Tentara Nasional Indonesia yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Saat kalian dinyatakan diterima menjadi prajurit TNI, saat itulah sebagian besar hak kalian sebagai masyarakat sipil akan dicabut. Apa saja hak-hak itu? Pertama, prajurit TNI aktif tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan atau aktivitas bermuatan politik, terkhusus politik praktis. Ini artinya kamu harus memisahkan diri dari urusan politik dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang bisa mengganggu netralitas dan kesatuan TNI sebagai alat negara. Kemudian ini yang tak kalah penting lagi, prajurit TNI aktif tidak memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia selama dalam kedinasan. Meski terdengar kejam, tapi ini menjadi pondasi dalam membentuk disiplin bagi prajurit TNI tentunya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilaksanakan pada saat atasan memberikan hukuman atau tindakan kepada bawahannya ketika melakukan pelanggaran seperti push up, jungkir, atau tindakan fisik lainnya. Tapi dengan catatan, tentunya hal tersebut dilakukan dengan terukur. Mungkin ini sedikit menjawab pertanyaan kalian kenapa tentara mukanya kejam atau kaku. Pada kasus lain adalah ketika atasan menghubungi bawahan untuk datang menghadap. Terlebih jika itu bersifat perintah, maka wajib hukumnya bawahan tersebut untuk menghadap. Kapanpun, dan dimanapun, atau dalam kondisi apapun. Karena hal ini sesuai dengan sumpah prajurit dan undang-undang yang menyebutkan prajurit TNI tunduk dan loyal kepada perintah atasan, serta mengutamakan kepentingan dinas atau negara di atas kepentingan pribadinya. Ya. Namun perlu diingat bahwa prajurit TNI juga manusia. Tentunya perintah-perintah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan maupun unsur pimpinan lainnya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang tentunya sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan organisasi tersebut. Dalam hal ini TNI. Jadi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan? Dan begitulah, apa saja resiko dan konsekuensi ketika menjadi prajurit TNI. Sekali lagi, ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya selama berdinas di TNI Angkatan Darat. Harapan saya, semoga melalui video ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kalian yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI, agar orang-orang yang nantinya menjadi prajurit TNI adalah orang-orang yang siap
Siap ditempatkan di mana saja, meski jauh dari orang tua atau keluarga. Siap dengan segala resiko-resiko yang akan dihadapi. Jadi, sebelum terlambat atau terlanjur basah, segera temukan alasan yang bisa menguatkan tekad-tekad kalian. Kenapa kalian ingin menjadi prajurit TNI? Kalau ada yang ingin menambahkan atau memperbaiki kesalahan dari narasi yang saya sajikan ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, semoga bermanfaat.